memang tadi disebutkan kalau untuk BUMN karya sebentar dulu ditahan dulu begitu ya Pak ya, fokus di dalam negeri dulu. Tapi yang sudah terlihat dan restrukturisasi. Tapi sudah terlihat begitu Pak untuk yang go global ini memang fokusnya di sektor perbankan, kemudian juga energi ini juga termasuk begitu. Tapi seperti apa sebetulnya roadmap-nya untuk go global ini? Ya. Jadi gini, ada catatan sedikit bahwa kalau kita lihat komparasi kita dengan studi banding kita dengan China, SASAC itu, China itu mungkin ada 50 perusahaan yang masuk Fortune 500, 50 atau 70 saya lupa. Nah di situ kurang lebih 30 sampai 40 perusahaan BUMN-nya. Artinya apa? Kalau sekarang kita posisi ada 41 perusahaan BUMN yang dikonsolidasikan dari 108 ke 41, berarti kan boleh dong ada harapan paling nggak dari 41 itu mungkin 30%-nya 10-12% menjadi perusahaan yang sizable untuk global. Nah hari ini kan kalau kita lihat di global sendiri, Indonesia itu baru diakui BRI, Mandiri, BNI, sama Pertamina. Potensi yang lain masih banyak gitu. Nah, tapi kita harus konteksnya bedakan sama size global sama penetrasi global. Nah, ini nih. Nah, jadi sekarang kita masih melihat karena opportunity yang cukup besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kita masih meningkatkan valuasi kita secara global company. Jadi kalau bisa masuk itu. Tapi untuk supply chain global kita belum. Nah, saya yakin justru di energi kita akan memainkan peranan penting. Pangan pun kalau benar-benar dibangun akan memainkan peranan penting. Ya, jadi bukan himbarannya, ya, tetapi lebih ke energi dan pangannya. Nah, contoh apa? Saya rasa sudah bicara hilirisasi. Nah, itu kan supply demand kita ke global. Nah, yang ini kita dorong, ya. Potensi lain juga pupuk. Fertilizer kita itu sekarang masih nomor 8. Kalau kita genjot terus dia bisa jadi nomor 5. Nah, dunia sekarang memerlukan yang namanya energi juga baru, ya, yang namanya amonia. Nah, itu kan jadi bisa green, blue amonia, apapun yang memang dipakai juga untuk BBM. Nah, ini hal-hal ini yang saya rasa konteksnya antara valuasi global dan supply chain global, ini kita nggak boleh terjebak. Ini yang saya tekankan ke para direksi BUMN. Jadi bukan berarti valuasi global itu berarti supply chain, bukan. Anda mesti ngerti jenis usahanya kalian gitu. Jadi yang saya selalu bilang go global itu valuasi secara global kita sudah taruh. Next-nya kalau valuasinya kuat baru supply chain-nya. Karena itu memang tahapan. Nah, jadi nggak bisa langsung dua-duanya terjadi. Nah, ini perlu tahapan. Tapi upaya untuk penetrasi begitu, untuk menggrab market dunia sendiri seperti apa, Pak? Ya, ada 3. Satu, melalui akuisisi supply chain yang kita butuhkan. Contoh misalnya, kalau kita ingin meningkatkan pupuk kita produksi dari nomor 8, nomor 5, ya kita ada bahan baku yang kita butuhkan, yaitu postas dan fosfat. Itulah kenapa kita bernegosiasi dengan Maroko, Kanada, Jordan, siapa tahu kita bisa menjadi bagian dari ekosistem mereka. Itu contoh. Apalagi yang kita bisa lihat, ya, tentu kalau yang namanya nikel itu hilirisasi sudah terjadi. Tetapi kan ada bahan-bahan untuk EV battery yang kita tidak punya, lithium dan lain-lain. Siapa tahu kita bisa berpartner dengan negara lain yang punya lithium, tetapi mereka tidak punya nikel, kita bisa cross ownership. Nah, kayak gini-gini kita harus lakukan gitu. Dan memang complicated dari masing-masing industrinya itu harus ada turunan detail yang memang ya harus benar-benar ada pohon industrinya sama blueprintnya gitu. Nggak bisa hanya oh ya kita melakukan ini, tetapi kita nggak ngerti turunannya gitu. Ini yang kita maukan, bagaimana supply chain kita itu bisa terjadi seperti bagaimana kita sudah mensukseskan yang namanya industri kelapa sawit kita, di mana kita punya peranan untuk supply dunia. Ya, Eropa itu 47% kelapa sawitnya dari kita gitu. Nah, tapi kan ada isu lain-lain. Tetapi secara bersamaan juga kelapa sawit kita pakai di Indonesia gitu. Nah, ini sustain market ini yang kita harus pertahankan. Kita bisa punya
inilah kekuatan sendiri sebagai bangsa gitu. Oke, baik. Tapi yang saya tangkap dari Pak Erik ini artinya kurang lebih juga yang penting Indonesia hadir terlebih dahulu begitu ya di kancah dunia agar terlihat juga begitu, baru kemudian nanti kerjasama juga bisa dan sudah sangat diperhitungkan sekarang. Kalau kita lihat dari data-data ekonomi seperti yang saya sampaikan di awal diskusi kita, ya memang ya dunia melihat bagaimana hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Gitu. I see, baik. Kemudian kalau di sektor perbankan ini juga tampak yang lumayan gencar begitu Pak untuk go global. Ada BSI yang akhirnya membuka kantor cabang juga di Dubai, kemudian juga Indonesia Incorporated juga ini dari perbankan di tanah air juga. Seperti apa Pak? Ya, kalau mengenai perbankan go global, tentu kita tetap melihat market daripada penduduk kita sendiri. Kenapa misalnya BNI kita dorong di banyak tempat, tidak lain di situ ada diasporanya. Seperti di Belanda, di Korea, di Jepang, dan lain-lainnya. Dan juga itu financial yang memang kalau perbankan itu perlu pendanaan alternatif. Nah sama BSI sendiri setelah kita konsolidasi, itu mungkin market BSI di Indonesia lebih dari 50% sekarang. Tetapi kan gini, itu kan BRI masih 12 besar. Berarti kalau dia ingin menjadi top 10 the biggest bank in syariah, kita harus juga mulai kembangkan pasar-pasar yang masyarakat kita kuat. Apakah di Saudi, apakah di daerah mana. Ini yang saya dorong. Tetapi saat bersamaan digital banking yang ada di Indonesia kita harus dorong juga. Supaya apa? Jangan sampai industri financial ini juga terganggu dengan ada penipuan-penipuan ojol. Nah saya rasa kehadiran Himbara di situ bisa menjadi juga bukan menyelesaikan permasalahan karena itu harus ada regulasi, tapi juga menjadi bagian sebagai pertimbangan orang menggunakan teknologi keuangan ini dengan kepastian yang lebih baik gitulah. Nah itu pun kami di perbankan BSI juga terus menjaga yang namanya security-nya, ya karena kembali yang namanya transisi digital ini juga perlu waktu. Ya, jadi benar-benar isu daripada safety, proteksi data individu ini kan harus kita jaga gitu ya. Dan ini yang kenapa kita selalu upgrade daripada sistem digital perbankan juga termasuk BSI ataupun di bank lainnya. Oke, baik. Sebetulnya banyak sekali begitu kalau kita bahas sektor by sektor begitu ya Pak ya, yang di bawah Pak Erick Thohir begitu banyak concern dari BUMN yang ada begitu. Terakhir begitu terkait dengan sektoral sendiri dari sektor telekomunikasi seperti apa Pak Erick? Nah, telekomunikasi kemarin alhamdulillah seperti statement saya di tahun 2000 itu serius saya sempat menjadi isu. Kok ini Menteri BUMN bicara jelek mengenai Telkom? Saya waktu itu bilang, Telkom kalau nggak bertransformasi nggak usah lah, saya bilang. Udah Telkomsel aja kita go publikin. Toh dividen Telkomsel itu jauh lebih besar dari dividen Telkom itu sendiri gitu. Nah alhamdulillah Telkom sendiri ngikutin game plan saya, rencana besar saya, yaitu kembali Telkom itu fokus kepada infrastruktur base. Ya seperti data center, kemarin tower bisnisnya sudah go public bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Lalu nanti masuk ke hal-hal lainnya lah, cloud macam-macam. Dan memang transisi dari Telkomsel ini yang kita harus jaga karena dia ini consumer, nanti B2C, dengan juga merger IndiHome kepada Telkomsel. Nah ini ada game plan baru untuk B2C. Yang saya belum bisa cerita, tapi saya udah panggil direksi Telkom, salah satu Telkomsel. Ini kita harus menjadi solusi agregator untuk konten Indonesia. Nah caranya roadmap-nya apa belum boleh dibocorin karena perlu proses gitu. Tunggu tanggal mainnya. Baik. Kapan tanggal mainnya Pak? Ya sabar, mudah-mudahan akhir tahun ini. Nah ini semua kan tergantung negosiasi. Oke, baik. Pak Erick, satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini. Kalau kita lihat tampak nama Pak Erick Thohir ini juga sangat ramai Pak di media sosial begitu berkaitan dengan pemilihan presiden 2024 begitu. Seperti apa terkait dengan hal ini? Apakah memang ada sedikit keinginan, mungkin tidak sedikit ya, mungkin ada keinginan dari Pak Erick Thohir begitu untuk maju dalam Pilpres 2024? Saya udah sampaikan bahwa yang namanya survei-survei itu kan bentuk apresiasi
daripada masyarakat atau seperti apa kepada kinerja. Tetapi jangan ini jadi racun yang membuat kita justru jumawa, malah kita malas bekerja. Makanya selalu saya bilang, saya tidak muluk-muluk, saya fokus menyelesaikan tugas saya. Apalagi dengan kerjaan-kerjaan yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada saya dengan target-target tertentu, ya itu dulu gitu. Jangan justru, saya juga udah bicara sama seluruh BUMN, please jangan terjebak politik yang sekarang juga dinamikanya tinggi. Tetapi tugasnya kita di BUMN itu adalah mendelivery yang namanya korporasi yang bersih, yang memberikan dividen baik kepada negara, dan juga saat bersamaan membuat value creation. Sehingga bisa membantu rakyat seperti tadi program yang dilakukan melalui stunting atau pembagian beras 10 kilo ataupun terobosan-terobosan yang kita bangun seperti yang ada di Mandalika atau Sanur. Nah itulah terobosan-terobosan yang kita harus jadikan supaya apa? Pertumbuhan ininya tetap jalan gitu. Jadi saya tidak melihat survei-survei itu justru memabukkan saya. Justru itu menjadi introspeksi saya untuk bekerja lebih kuat lagi, lebih fokus lagi. Jangan sampai hilang fokus. Just. Baik, jangan sampai hilang fokus ya Pak ya, masih fokus untuk tadi saya ini kan membenahi background-nya BUMN. profesional. Saya kan background-nya profesional gitu.